Berjumpa kembali dengan kami, saya Lumna Lutfia, saya Yaya Inayat. Dalam video ini kita akan menjelaskan rukun iman yang ketiga. Apa itu rukun iman yang ketiga? Apa ya? Ya, benar. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini, sobat sekalian bisa memahami serta mengamalkan kitab-kitab yang dianut sobat semua ya. Sobat sekalian, apa itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan seperti apa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Yuk kita bahas bareng-bareng melalui materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayo, cekidot. Oke, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini bahwa adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Di antara dari 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat asal kata bahasa Ibrani. Setelah kita mengetahui apa itu kitab Taurat, sekarang kita akan memasuki isi kandungan dari kitab Taurat. Ada yang tahu isi kandungan kitab Taurat itu seperti apa? Oke, kita bahas ya. Isi kandungan Taurat, kitab Taurat terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, menjelaskan hukum syariat. Yang kedua, akidah tauhid yang benar. Dan yang ketiga, kabar gembira diturunkannya Nabi dari Bani Israel. Itulah isi kandungan dari kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Zabur berasal dari kata Zabaro yazburu Zabur, yang artinya kitab yang tertulis. Isi kandungan kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur terdiri dari 3 bagian. Yang pertama
doa-doa, yang kedua zikir-zikir, dan yang ketiga nasihat-nasihat dan kalam hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Macam-macam Injil. Apa sih macam-macam Injil? Yang pertama, Matius. Yang kedua, Markus. Yang ketiga, Lukas. Dan yang keempat, yaitu Yohanes. Lalu bagaimana ya kandungan dari isi kitab Injil? Ayo bagaimana? Kandungan isi kitab Injil yang pertama, hakikat dan mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggantikan hukum-hukum Taurat yang memberatkan. Yang ketiga, menggambarkan datangnya penutup nabi. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui pengertian Al-Quran, lanjut ke keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran yang pertama yaitu sebagai cahaya. Al-Quran sebagai cahaya bagi umat Islam. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai rahmat. Yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana sih caranya mengamalkan Al-Quran? Yuk lihat video berikut ini. Check it out.